Maka akhirnya disebutkan kepada yang satu, lirajul alladzi dakhalan nar bisabab dzubabah, qala qarib, maka sembelih untuk mendekatkan diri kepada Rob kami ataupun sesembahan kami, patung-patung kami. Maka orang ini mengatakan, aku tidak mempunyai apa-apa, tidak punya kambing, tidak punya ayam cemani, tidak punya bla bla bla. Aku menyembelih apa? Kata orang musyrik-musyrik ini, sembelih meskipun lalat. Ya akhi, lalat bagaimana menyembelih? Hah? Bisa disembelih lalat. Alhasil maknanya di sini dan hadis ini dhaif. Maka meskipun dengan lalat tidak apa-apa. Maka akhirnya disembelihlah lalat. Disembelih apanya? Alhasil seperti itulah. Maknanya berkurbanlah kepada dewa-dewa kami, patung-patung kami dengan lalat. Mungkin dia menepuk lalat, pap, matilah lalat. Nah ini untuk dewa kamu. Nih aku telah membunuh lalat, ditepuk. Seperti itu mungkin. Alhasil disebutkan di dalam hadis, maka orang ini mendekatkan diri Dzubabah, fahallu sabilahu fadakhalan nar. Maka dibiarkan oleh musyrik ini untuk lewat dan dia mati masuk api neraka. Kemudian yang satu lagi sama. Tidak bisa kamu lewat kecuali qarib. Maka sembelih dan berkurban untuk dewa kamu. Maka dikatakan katanya di dalam hadis karena dia dhaif, ma kuntu la aqraba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak mau memberikan sembelihan kecuali hanya untuk Allah. Meskipun lalat, meskipun laron mufakhamah atau muraqqaqah, ra'nya laron mufakhamah iya. Idza kana bil lughah Arabi. Falaron dubab, maka di sini dia orang ini tidak mau memberikan, fa duriba unuqahu, maka dia disembelih, dijadikan korban dan mati dan masuk surga. Maka hadis ini hadis yang dhaif marfu'an. Maka hadis kepada Nabi tidak benar. Walakin ma huwa sahih. Apakah hadis ini ada sahih di jalan lain? Naqul na'am. Walakin laisa min qaulin Nabi. Bukan dari ucapan Nabi. Idan min qauli man, dari ucapan siapa? Dari ucapan as-sahabi. Maka lihat di sini, kita cinta kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan kita mengajarkan kitabnya dan bagi dia pahala sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, in qata'a amaluhu illa bi ihda salas, bahwa orang yang meninggal akan terputus amalannya kecuali dengan 3 perkara. Di antaranya ilmu yang diajarkan. Maka saya mencintai Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, maka saya mengajari kitabnya fa ajrlahu. Walakin al-amru laisa bitaqlid. Allah yaqul fi kitabihil karim ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Wa taqlid la yajuz liman indahu ilm, walakin al-awam alladhi ma ya'rif kitab tauhid bitahqiq fahuwa yutarjim faqat minal mudarisin fala ba'sa, walakin alladhi indahu imkaniyah fi tahqiq wa indahu ilm kif hada marfu' adu dzakarahu fi musnad Imam Ahmad la yujad la Ahmad wala Saleh. Idan min aina dha'afahul ulama al marfu' hada anin nabi an Tariq Ibn Shihab marfu' dhaif, walakin hunaka ada datang jalan yang lain tapi mauquf dari ucapan Salman, dan ini yang bisa kita katakan sahih au hasan au naqul sahih, tapi dari ucapan Salman. Wa Salman sahabi laisa minan nabi. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad, na'am, walakin fi kitabihi az-zuhud laisa fi musnadihi. Dan di sini bukan dari jalan yang marfu an Tariq Ibn Shihab an Nabi, dari mana tidak ada. Walakin akhrajahu Imam Ahmad, na'am, walakin fi kitabihi az-zuhud, bukan di kitab Musnad. Al-Musnad kabir. Musnad Imam Ahmad kabir. Fihi ahadits asra alaf au ithna asra alaf mujalladat.
Wa amma kitab zuhud li Imam Ahmad shagir, dan dia ada di hadis raqam 84 min qauli Salman wa laysa min qaulin Nabi. Wa undur ila sanadihi. Qala Imam Ahmad haddatsana Imam Ahmad qala haddatsana Abu Muawiyah ad-Darib haddatsana Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran an Sulaimana ibni Maisarah thiqah an Tariq ibni Syihab an Salman. Maka di sini yang benar adalah dari Tariq ibnu Syihab dari Salman. Walaysa anin Nabi. Qala Salman dakhala rajulun al-jannah fi dubab wa dakhala an-nar rajulun fi dubab. Sama lafadznya walakin an Salman. Fa'al-an asy-syekh fi hadzal matan qala rawahu Ahmad wa hadha itlaq ala isnadihi ala musnad Ahmad. Wa thaniyan idza kana fi musnad Ahmad fatashna aidha lam yujad an Nabi Muhammadin. Tidak ada dari Tariq ibnu Syihab dari Nabi Muhammad, tidak ada. Maka yang ada di kitab Zuhud dari Tariq ibnu Syihab dari Salman. Maka ini yang benar dari Salman radhiyallahu anhu. Wa hadza sanad mahalu indaka Hudzaifah baqiya alaih. Lihat di sini kita perhatian juga dengan sanad. Setelah kita mendapati dari Salman juga diperiksa sanadnya. Mahalu sanad hada. هذا سند ضعيف لأن أنة الأعمش يروي عن سليمان. طيب والأعمش ليس يروي عن الثلاثة الذين أثبت الناس منهم. Maka di sini Al-A'mas mudallis dan meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Maisarah dengan an. Maka sanadnya dhaif karena ada mudallisin. Al-A'mas yaqul an Sulaiman. Maka di sini sanadnya dhaif. Namun telah datang mutaba'ah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah undur sanad haddatsana Waqi' wa huwa man Ibnul Jarrah imam. Haddatsana Sufyan man Waqi' idza yaqul Sufyan man Sufyan Ats-Tsauri an Muharib ibni Khalifah rawi yang siqah an Tariq ibni Syihab an Salman. Berarti di sini mutaba'ah Muharib ibnu Khalifah wa huwa thiqah untuk siapa? Untuk Sulaiman ibnu Mihran yang mudallis. Maka sanadnya di sini bisa dikatakan sahih karena Muharib ibnu Khalifah thiqah. Maka di sanad yang kedua dari Salman sahih. Idan al-khulasah hadis yang disebutkan oleh Syekh dari Nabi Muhammad dhaif karena disebutkan dari Tariq dari Nabi Muhammad. Dhaif, mursal. Namun yang benar dari Tariq ibnu Syihab dari Salman dan sanadnya ada dua jalan dari Sulaiman ibnu Mihran mu'an'an dhaif diganti dengan rawi yang thiqah dari Muharib ibnu Khalifah, maka sanadnya sahih. Kemudian setelah sanad ini sahih, baqiya soal. Apakah kita bisa mengambil ucapan sahabi yang mana dia menceritakan Israiliyat? Laukana laisat minal Israiliyat, jika seandainya sanadnya sahih dan bukan perkara Israiliyat, kisah orang terdahulu, kisah Bani Israel orang Yahudi dulu, misalnya tentang asbabun nuzul. Misalnya Salman mengatakan dari sebab turunnya ayat ini demikian dan demikian, maka ini hujjah bahkan hukmuhu marfu hukman. Atau menceritakan tentang keadaan di hari kiamat, bahwa di hari kiamat demikian dan demikian, ataupun sifat dari surga, sifat neraka. Fahada qubila limada marfu hukman. Salman la yatakalam bimujarrad aqlihi. Namun itu juga marfu hukman, banyak perkara-perkara syaratnya. Pertama, tidak menyelisihi dari sahabat yang lain, walam yukhalif al-Quran wa sunnah, dan juga ada pendukung di dalam hadis Nabi. Namun di sini wallahu a'lam mengisahkan Israiliyat, fadukira hunaka fi tarikh Salman qabla dukhul ilal Islam fahuwa mada? Fahuwa
yarhal min bilad ila bilad wa abd liqaumin akhar. Maka perjalanan Salman untuk mencari hidayah, Al-Farisi, dia dari Faris, dari orang-orang Majusi dulu. Dia mencari hidayah, datang ke Madinah dengan jalan yang panjang dan lama, sampai dia itu dijadikan budak oleh suatu kaum yang ujung-ujungnya dijadikan budak oleh Arab, yang mana dia menjadi Salman Al-Farisi dari Maula Quraisy, dari Quraisy, atau Maula Abdul Muttalib wa ila akhir. Maka disebutkan oleh para ulama, maka di sini ditakutkan Salman yarwi Israiliyat bila dikana indahu, di saat dia sebelum Islam. Maka di sini karena dia meriwayatkan Israiliyat, apakah diterima? Al-ibrah al-an walau kana sanad ila Salman sahih, walakin hada al-an laisal khobar anil Islam, walakin khobar anil Israiliyat. Maka wallahu a'lam, khobar ini pertama bukan datang dari Nabi, hanya datang dari sahabat meskipun sanadnya sahih. Namun khobar tentang orang terdahulu, maka lebih baik kita tidak mengikutinya, kecuali jika datang dari Nabi menceritakan orang terdahulu. Naam, karena telah ada bab khusus permasalahan khobar-khobar Israiliyat. Maka hukum khobar Israiliyat, khobar orang Yahudi dulu, mereka bukan agamanya dengan kita sama. Maka jika ada kisah yang bisa dipetik dan diambil, kita ambil, namun dari lisan Nabi kita. Apa contohnya? Ingat antum kisah tentang Bani Israel, 3 orang, yang satu botak, ingat, yang satu buta, yang satu apa? Albino. Ingat hadis yang panjang. Kita ambil hadis ini, kenapa dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim sahih dari Nabi. Qala Rasulullah, Nabi mengisahkan tentang Bani Israel. Israiliyat di sini kita terima, kenapa? Karena datang dari lisan Nabi kita. Nabi kita mengambil kisah orang terdahulu untuk kita, untuk para sahabat dan kaum muslimin umumnya. Ingat kisah yang lain di kitab yang lain, di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, tentang 3 orang yang berjalan masuk kepada gua dan guanya tertutup. Ingat di bab Al-Ikhlas. Maka akhirnya di antara mereka 3 orang ini bertawassul dengan amalannya, Allahumma in kana hadal al-amal salihatan liwajhik biwajhik, ikhlas untuk wajahmu ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Maka bergeserlah pintu, namun tetap tidak bisa keluar, sampai 3 orang itu bertawassul kepada Allah dari amalannya. Ini kisah dari Bani Israel. Lalu apakah kita mengambil kisah Bani Israel secara mutlak? Limada? Karena agama mereka lain dengan ajaran kita. Naam atau tidak? Iya. Lalu kenapa kita mengambil kisah ini dan disebutkan di Riyadhus Shalihin, disebutkan di Sahih Al-Bukhari fi babil Ikhlas? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra ala dzalik. Karena Nabi memberikan takrir, nih ambil wahai para sahabat ilmu tentang permasalahan ikhlas. 3 orang Bani Israel melaksanakan ikhlas, mereka dibebaskan. Dan dalil apa? Boleh bertawassul dengan amal soleh. Dalilnya mana? Dari Bani Israel. Maka Bani Israel tidak hujjah asalnya bagi kita. Tidak boleh kita beristidlal dengan kisah di Taurat dan kisah bahkan di Injil, karena sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka, sehingga asalnya kita tidak menerima Israiliyat, khobar Bani Israel. Kecuali apa? Datang nas pertama sahih, datang dari Nabi. Kembali kepada masalah dari Salman. Hadis ini tadi yang rajih mana? Bukan ucapan Nabi. Hadis kepada Nabi dhaif, karena dari Thariq Ibnu Shihab dari Nabi. Tidak ada jalan seperti itu. Yang benar dikeluarkan oleh tadi Imam Ahmad di kitabnya Az-Zuhud dengan sanad yang kami baca, dan Imam Ibnu Abi Syaibah
namun sahih kepada Salman dari segi periwayatan sahih, oke, bisa kita ambil. Namun masih notabene, masih dikutip apa? Ucapan Salman sahabi. Apakah dalil ucapan sahabi? Jawabnya, lihat. Jika dia ucapan sahabi itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, jika tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, jika tidak menyelisihi dari para ucapan sahabat, itu kita ambil. Apalagi jika datang hadis dari Nabi marfu, kemudian ada riwayat dari sahabat mauquf, kita katakan ini mauquf lahu hukmu rafa'. Kita bisa katakan seperti itu. Mauquf ucapan sahabi, tetapi telah datang hadis marfu dari Nabi diangkat. Namun di sini Salman sanadnya sahih dan dia bukan Nabi, meriwayatkan kisah Israiliyat. Pertanyaan yang besar, apakah kita mengambil hukum dari orang-orang Israel zaman dulu? Itu yang jadi pertanyaan. Jawabnya la, nahnu natawaqqaf ma nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Idan natawaqqaf madam jaa an Salman wa laysa bin nabi walau kana sanaduhu sahih fa natawaqqaf. Jadi al-an nahnu natawaqqaf huna fi hadzal khabar la li ajli sanad, bukan karena sanadnya yang dhaif, bal sanaduhu sahih. Walakin rubba haditsin isnaduhu sahih wa nahnu natawaqqaf limada li'anna al-muskilah fil matan. Famada al-muskilah huna khabar Israiliyah li'anna la yusmah nahnu na'khud ad-din min kibali haula al-yahud wa bani Israel la yusmah. Allah yarda dari agama Islam saja. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam agamaku. Dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah mengatakan, telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku ridho kepada agama Islam. Kenapa harus mengambil dari Israiliyat? Apalagi kita mengambil bukan jalan dari Nabi, tetapi dari Salman sahabi. Idan natawaqqaf min hadzal khabar, maka kita selesaikan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan. Dan matan yang akan disetor hadis-hadis yang sahih saja. Lihat bagaimana kita di sini meringankan kepada kalian. Hadis yang dhaif tidak usah dihafal. Hadis yang sahih saja. Maka ayat Al-Quran dan hadis di Muslim, la'anallahu man awa muhditsan, ini yang dihafal. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.